Salam sejahtera di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Hari yang cerah, hari yang indah, waktu terindah Tuhan Yesus berikan kepada kita. Kita boleh datang untuk memuji dan menyembah, meninggikan nama Yesus Kristus, satu-satunya juru selamat. Karena di dalam Tuhan ada penghiburan, di dalam Tuhan ada pertolongan. Apapun boleh terjadi, tapi di dalam nama Tuhan Yesus ada kemenangan. Mari kita tunduk kepala, kita akan berdoa sebelum kita memuji dan meninggikan nama Tuhan kita yang ajaib. Bapa di dalam kerajaan surga, Bapa yang kami kenal dan kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saat ini Tuhan, hati kami penuh dengan sukacita, hati kami limpah dengan syukur. Karena kasih-Mu Tuhan, Kau izinkan kami memanggil nama-Mu yang kudus, ya Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat dunia. Tuhan Yesus, kami berterima kasih Tuhan, buat urapan-Mu, buat panggilan-Mu, buat pilihan-Mu Tuhan. Kami boleh datang memuji dan menyembah-Mu. Tuhan tolong ampuni segala dosa kesalahan kami Tuhan. Tahirkan, kuduskan kami Tuhan, sehingga kami layak memanggil nama-Mu ya Tuhan kami Yesus Kristus, Raja di atas segala raja, Juru Selamat yang ajaib, Tuhan Yesus Kristus. Engkau yang akan memimpin dari awal pertengahan sampai pada akhirnya ibadah ini Tuhan. Dan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, berseru dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Di nama Tuhan. Sungguh hati saya limpah dengan syukur saudaraku. Karena hanya bersama Tuhan Yesus di saat seperti ini kita boleh mengalami kemenangan. Tuhan Yesus selalu hadir dalam kehidupan kita. Rasakan dan nikmati perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Engkaulah penasihatku, Engkaulah penghiburku, Engkaulah pertolonganku Tuhan Yesus. Haleluya Tuhan. Yesus. Penasehat di hidupku, penghibur bagi jiwaku, ya Roh Kudus penolongku di tubuh, jiwa dan rohku. Penasehat di hidupku, penghibur bagi jiwaku, ya Roh Kudus penolongku di tubuh, jiwa dan rohku. Amin Tuhan. Engkau Maha Hadir, Roh Kudus di sini Kau bagiku, pimpin hidupku dan jalanku, kuasa-Mu hidupkan jiwaku. Engkau Maha Hadir, Roh Kudus di sini Kau bagiku, ya Tuhan. Naungi hidupku dan jalanku, kuasa-Mu terjadi bagiku. Penasehat di hidupku, Yesus penghibur bagi jiwaku,
Kami yakin Kau maha hadir Tuhan. Kau hadir saat ini melawat semua umat-Mu Tuhan. Bahwa kami menyembah-Mu Yesus Tuhan. Kami menyembah, kami memuji, Engkau maha hadir. Roh Kudus di sini Kau bagiku. Pimpin hidupku dan jalanku, kuasa-Mu hidupkan jiwaku. Engkau maha hadir. Roh Kudus di sini Kau bagiku. Naungi hidupku dan jalanku, kuasa-Mu terjadi baru. Engkau maha hadir. Oh, Roh Kudus Kau bagiku. Pimpin hidupku dan jalanku, kuasa-Mu hidupkan jiwaku. Engkau maha hadir. Roh Kudus di sini Kau bagiku. Naungi hidupku dan jalanku, kuasa-Mu terjadi bagiku. Oh yeah, kuasa-Mu nyata bagiku Tuhan. Haleluya, kami memuji-Mu Tuhan. Haleluya, Kau hadir Tuhan. Kau hadir Tuhan. Kau bagiku, ya Allah Roh Kudus. Kau bagiku. Terima kasih Yesus Kristus. Di dalam nama Yesus. Oh, Tuhan. Yesus Kristus Tuhan. Oh, Yesus Kau Tuhan. Kami yakin dan percaya Tuhan Yesus. Saat kami memuji, kami menyembah-Mu ya Yesus Kristus Tuhan Allah Juru Selamat kami yang hidup. Roh-Mu bekerja Tuhan. Dan Kau bertahta di atas puji-pujian kami Tuhan. Tiada hal yang lebih indah kecuali tinggal di hadirat-Mu ya Bapa. Haleluya Yesus. We want to worship You Jesus. We want to worship You Lord. Menyembah-Mu selamanya Yesus Tuhan. Saat ku menyembah-Mu, Yesus, Roh-Mu bekerja. Terima kasih Tuhan. Saat ku memuji-Mu, Kau bertahta di atas pujian.
pandang kekudusan-Mu, saat ku sembah, ku puji-Mu, Kau bertahta, kehadiran-Mu Tuhan. Kami benar-benar merasakan kehadiran-Mu dalam hidup kami, Yesus. Saat ku menyembah-Mu, Roh-Mu bekerja. Saat ku memuji-Mu, Kau bertahta di atas pujian. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu, saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu, saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Oh, kami rasakan hadir-Mu Tuhan. Ada sukacita, ada hadirat-Mu, kami menang. Oh, kuatkan hatiku, ku pandang kekudusan-Mu, pandang kekudusan-Mu, ya Tuhan. Ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku angkat hatiku. Terima kasih Yesus. Ku pandang kekudusan-Mu, Yes. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Yes, Lord. Ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Persekutuan yang indah dengan-Mu Tuhan. Kami merasakan kehadiran-Mu di dalam hidup kami, Yesus. Kami merindukan Engkau Tuhan. Kami rindu saat memuji menyembah-Mu. Betapa kami merindukan perjumpaan pribadi dengan Engkau Yesus Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Apapun boleh terjadi Tuhan, asal ada Yesus cukuplah bagi kami. Apapun boleh terjadi Tuhan Yesus, asal ada Engkau dalam hidup kami cukup Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Bapa di dalam kerajaan surga yang mulia, Bapa yang kami kenal dan kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus. Kami bersuka cita Tuhan, Kau izinkan kami memanggil-Mu.
Kau izinkan kami datang memuji menyembah-Mu. Kami bersuka cita Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami rindu Tuhan. Segala sesuatunya Tuhan yang terjadi saat ini boleh berakhir dan kami boleh tinggal diam di hadirat Tuhan Yesus selamanya. Sungguh Tuhan, hal terindah adalah saat tinggal diam di hadirat-Mu. Ya Tuhan Yesus, jangan biarkan hadirat-Mu berhenti Tuhan. Biarlah tetap terus melawat kami semua Tuhan. Bahkan sebentar firman-Mu akan diberikan. Ajar kami mengerti isi hati Tuhan. Dan bukan cuma mengerti, tapi kami boleh melakukan apa yang Tuhan Yesus mau di dalam hidup kami. Sehingga kami boleh menjalani kehidupan ini penuh sukacita di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Berkaryalah lewat firman-Mu Tuhan. Jamah seluruh umat-Mu Tuhan. Robah kami Tuhan. Menjadi anak-anak Tuhan. Menjadi penuai-penuai di akhir zaman. Terima kasih Tuhan Yesus. Pertengahan sampai pada akhirnya. Kami serah dalam tangan kuasa Tuhan. Urapan-Mu nyata kepada hamba-Mu yang sudah Kau pilih. Dan hanya Tuhan Yesus sendiri yang berkata-kata dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Saudara bersukacita hari ini diberkati oleh Tuhan. Katakan, ayo aku diberkati. Aku diberkati. Haleluya. Bapak Ibu saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, tiba saatnya mari kita mau belajar kembali akan kebenaran firman Tuhan. Tema hari ini adalah original. Nah, original. Saudara, tentunya kalau kita mau memilih segala sesuatu, kita pasti akan pilih yang namanya original. Ya. Kita nggak mau untuk pilih yang di bawah level original. Ya. Walaupun ada banyak KW, ya kualitas-kualitas yang di bawah original. Mari kita mau belajar bersama-sama. Di dalam Yohanes pasal 1 ayat 43 sampai ayat yang ke-51. Yohanes pasal 1 ayat 43 sampai ayat yang ke-51. Sudah dapatkan Bapak Ibu? Ayo kita akan baca bersama-sama. Yohanes pasal 1 ayat 43 sampai ayat yang ke-51. Demikianlah firman Tuhan. Injil Yohanes pasal 1 ayat 43. Pada keesokan harinya, Yesus memutuskan untuk berangkat ke Galilea. Ia bertemu dengan Filipus dan berkata kepadanya, "Ikutlah aku." Filipus itu berasal dari Betsaida, kota Andreas dan Petrus. Filipus bertemu dengan Natanael dan berkata kepadanya, "Kami telah menemukan Dia yang disebut oleh Musa dalam kitab Taurat dan oleh para nabi, yaitu Yesus, anak Yusuf dari Nazaret." Kata Natanael kepadanya, "Mungkinkah sesuatu yang baik datang dari Nazaret?" Kata Filipus kepadanya, "Mari dan lihatlah." Yesus melihat Natanael datang kepadanya, lalu berkata tentang dia, "Lihat, inilah seorang Israel sejati, tidak ada kepalsuan di dalamnya." Kata Natanael kepadanya, "Bagaimana engkau mengenal aku?" Jawab Yesus kepadanya, "Sebelum Filipus memanggil engkau, aku telah melihat engkau di bawah pohon ara." Kata Natanael kepadanya, "Rabi, engkau anak Allah, engkau raja orang Israel." Yesus menjawab katanya, "Karena aku berkata kepadamu, aku melihat engkau di bawah pohon ara, maka engkau percaya, engkau akan melihat hal-hal yang lebih besar daripada itu." Lalu kata Yesus kepadanya, "Aku berkata kepadamu,
Sesungguhnya engkau akan melihat langit terbuka dan malaikat-malaikat Allah turun naik kepada Anak Manusia. Amin. Bapak Ibu saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, di dalam pembacaan kita ini, di dalam Yohanes pasal 1 43 sampai 51, kita akan menemukan satu pernyataan daripada Yesus kepada Natanael. Apa yang dikatakan? Ini loh orang original. Ya, tidak ada kepalsuan. Ini yang orang sejati. Nah, Bapak Ibu saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, hari ini mari kita akan perhatikan di dalam setiap kehidupan kita. Apakah kita ini original atau tidak ya? Sebagai orang Kristen yang palsu atau orang Kristen yang original, yang sejati. Mari kita akan mencermati terlebih dahulu tentang original itu. Pengertian original itu bersifat kata sifat, pengertian dengan kata sifat atau adjektif yang artinya adalah orisinil. Ya. Orisinil atau asli. Nah, kalau dalam pemahaman kata benda, neomina itu artinya sesuatu yang asli. Jadi original itu adalah asli, orisinil, ya, sesuatu yang asli. Dan kita perhatikan lawan dari original itu adalah palsu atau sama dengan KW. Nah, kalau kita perhatikan dalam kehidupan kita sekeliling kita ada KW1, KW2, KW3, KW4. Kualitas utama origin. Nah, di mana letak kekristenan kita? Ini yang harus kita perhatikan dalam hidup kita untuk hari-hari ini. Karena Tuhan menginginkan yang original. Ya. Yang origin. Tidak ada kepalsuan. Loh, berarti apakah ada orang Kristen yang palsu? Ada banyak. Bukan hanya orang Kristen. Tuhan palsu juga banyak, nabi palsu juga banyak, guru-guru palsu juga ada. Oleh sebab itu hari ini kita mau belajar tentang origin. Jangan kita menjadi yang KW, kualitas rendah, di bawah standar. Nah, Bapak Ibu saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, dalam hal dunia, dalam hal jasmani ini, kalau kita tidak bisa membedakan barang yang asli atau palsu, maka kita akan mengalami satu kerugian. Harganya sama dengan asli, tapi barangnya tidak asli. Dan banyak sekali kita tertipu, ya, sehingga kita mengalami satu kerugian. Kalau kita perhatikan beli barang, pasti kita akan tanya dan kita akan beli barang yang original. Tentunya kita tidak mau untuk beli barang yang KW. Tapi realitasnya sekarang Bapak Ibu saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, ada banyak orang yang pilih KW. Karena KW itu murah. Ya, tidak melihat standar kualitas. Yang penting kelihatan baik, murah, bisa terjangkau. Tapi perhatikan, kualitasnya di bawah standar. Kalau kita lihat uang pun juga sekarang banyak yang dipalsukan. Kelihatannya asli, tapi kita melihat ternyata itu palsu, tidak original. Sehingga apa yang terjadi, uang itu tidak laku lagi. Tidak ada nilainya, tidak ada harganya. Karena palsu. Nah, demikian juga di dalam hal rohani. Kalau kita melihat dari jasmania saja,
dari sikap duniawi saja kita tidak mau yang KW. Nah, bagaimana dengan kehidupan secara rohani? Ternyata Bapak Ibu saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, ada guru palsu, ada pendeta palsu, ada Mesias palsu, ada nabi-nabi palsu, ada Tuhan palsu, dan juga ada yang namanya orang Kristen palsu. Bagaimana kehidupan kita? Jadi orang Kristen palsu atau origin? Seperti apa yang dikatakan oleh Yesus kepada Nathanael, ini loh original, sejati. Tidak ada kepalsuan di dalamnya. Dan Tuhan ingin itu terjadi di dalam kehidupan saudara dan saya. Kalau kita melihat dalam perikop ini berbicara tentang Tuhan memanggil murid-muridnya untuk menjadi murid. Demikian juga di dalam kehidupan saudara dan saya sebagai murid Kristus. Maka Tuhan inginkan kehidupan saudara pengikut Kristus. Perhatikan, orang Kristen itu adalah pengikut Kristus. Bukan pengikut agama, tapi pengikut Kristus. Apakah saudara dan saya sebagai pengikut Kristus yang original, yang sejati, atau yang palsu? Orang Kristen yang palsu itu mengaku Kristen, tetapi dia tidak menyadari bahwa kekristenannya adalah palsu. Ya, ngaku-ngaku Kristen, tapi kekristenannya itu palsu. Itu banyak sekali. Dan itu terjadi di dalam kehidupan dunia. Pada akhir-akhir zaman ini semakin meningkat. Orang Kristen palsu adalah orang Kristen yang mengaku dia Kristen, tapi sebenarnya dia bukan Kristen. Karena apa? Dia menganggap dirinya itu sebagai orang Kristen, tetapi dia tidak menjadi pelaku. Tidak seperti gurunya, yaitu Yesus. Kehidupannya penuh dengan dosa. Cacat celah. Tadi dikatakan ini orang origin, tidak ada kepalsuan di dalamnya. Bapak Ibu saudara sekalian yang dikasihi Tuhan. Kalau kita membaca di dalam Markus pasal yang ke-13 ayat 21 sampai ayat yang ke-23. Itu jelas bahwa pada akhir zaman bermunculan Mesias palsu, bermunculan nabi-nabi palsu, guru-guru palsu, dengan tanda-tanda mujizat yang dia lakukan untuk apa? Menyesatkan orang-orang pilihan. Bapak Ibu saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, kalau kekristenan kita hanya melihat mujizat, perhatikan, hati-hati. Itu akan menyeret kehidupan kita. Akan membawa kepada kita menjadi orang-orang yang sesat. Karena setan pun juga bisa melakukan mujizat. Perhatikan. Setan bisa melakukan mujizat. Oleh sebab itu ayat ini dengan tegas dikatakan sebagai bagian yang terakhir ayat 23. Hati-hati. Waspadalah. Perhatikan. Sudah diingatkan untuk kita berhati-hati, waspada. Kenapa harus hati-hati dan waspada? Tuhan itu sudah memberitahukan lebih dahulu.
sudah mengatakan semuanya itu kepada kita. Apa dikatakan tadi? Ada guru palsu, ada nabi palsu, ada pendeta palsu, ada orang Kristen palsu, bahkan ada yang namanya Mesias atau Tuhan yang palsu. Kalau kita tidak bisa menjadi orang yang original, Kristen original, Kristen yang sejati, saudara akan hancur tersesat. Karena engkau akan disesatkan oleh yang palsu tadi. Bagaimana untuk kita bisa mengerti itu asli atau tidak? Kuncinya hanya satu. Kenalilah lebih dulu yang asli. Maka yang palsu itu kita akan mudah untuk mengetahuinya. Coba saudara perhatikan, tahu yang asli lebih dulu. Baru engkau akan bisa membedakan ini ternyata palsu. Bapak Ibu saudara sekalian dikasih Tuhan. Bukankah pada zaman sekarang ini banyak yang palsu? Banyak yang palsu. Dan juga banyak pemalsuan. Benar gak? Banyak pemalsuan, mirip tapi tidak sama. Perhatikan itu. Termasuk juga kekristenan. Dan perhatikan, ada propaganda yang terus didengung-dengungkan untuk hari-hari ini. Apa? Asli loh. Benar nggak? Asli loh. Coba kita lihat yang didengung-dengungkan itu. Asli loh ini. Barang ini asli loh. Uang ini asli loh. Itu propaganda. Kalau kita tidak mengerti yang asli, maka kita akan tersesat. Dan hari-hari akhir zaman ini, semakin hal itu meningkat. Kembali dalam Yohanes pasal 1 ayat yang ke-47. Apa pernyataan Yesus tentang Natanael tadi? Di situ disebutkan, Yesus menyatakan, ini loh seorang Israel sejati. Tidak ada kepalsuan padanya. Dalam arti apa tadi katakan, ini loh orang original benar ini. Siapa yang menyatakan? Yesus. Karena memang Yesus tahu Natanael, tahu sikap apa yang dilakukan. Saya katakan tidak ada kepalsuan. Nah, seringkali loh dalam hidup kita banyak mengalami dan banyak menghadapi kepalsuan. Bahasa roh bisa dipalsu. Ya. Mujizat. Ya, perhatikan. Banyak dipalsu. Dan banyak pemalsuan. Kalau kita tidak waspada, kalau kita tidak hati-hati, maka kita akan tersesat. Kekristenan juga kita akan tersesat, saudara. Kembali di dalam ayat yang ke-47 tadi. Tuhan itu menyatakan ini loh asli. Ya. Ini loh asli, ini yang original. Kalau kita saja ingin yang asli, ya kan? Mau enggak kita kecap yang enggak asli? Roti yang enggak asli? Barang yang enggak asli, yang enggak original?
Kita pilih pasti minta yang original. Benar gak? Kita akan tanya, ini ori atau enggak? Beli HP walaupun HP itu murah pasti akan tanya, ini ori atau tidak? Karena ada banyak pemalsuan, kelihatannya original, kelihatannya dosbooknya ada. Tapi ternyata tidak tidak orisinil, saudara. Kalau kita saja seperti itu, apalagi Yesus. Yesus menginginkan saudara dan saya sebagai orang-orang Kristen yang sejati. Ayo katakan, Kristen yang sejati. Tulis saudara di hashtag saudara di live chat. Ketika saudara mengikuti ibadah ini. Kristen sejati. Perhatikan, sudahkah kita menjadi Kristen yang sejati? Coba kita lihat di dalam Roma pasal 2 ayat yang ke-29. Kekristenan bukan hanya secara hurufiah. Tetapi kekristenan adalah kekristenan yang sejati, yang original. Coba kita lihat ayat yang ke-28 sebelum ayat 29 ini. Dengan tegas dikatakan, kita harus menjadi orang yang sejati, orang yang origin. Dikatakan di situ orang Yahudi yang sejati. Bukan orang yang hanya namanya saja Yahudi. Ya. Disunat. Tapi perhatikan, bukan sunat lahiriah. Tetapi ayat mengatakan sunat hati itulah. Mari kita akan mengintrospeksi diri kita sendiri. Sudahkah kita menjadi orang Kristen yang sejati, yang original? Ayo coba katakan dalam diri kita. Yang sejati, yang original. Saudara bisa tulis sebagai komen saudara. Hashtag saudara tulis original. Ya. Mau enggak saudara jadi original? Orang Kristen yang sejati. Jangan nampaknya saja namanya orang Kristen, tapi tidak sungguh-sungguh. Orang Kristen palsu. Hanya cuma lahiriah. Bajunya Kristen. Tetapi perbuatannya, sikapnya bukan menunjukkan orang Kristen. Sekali lagi, orang Kristen adalah pengikut Kristus. Sikap, perbuatan, pola pikir kita adalah harus selaras dengan Kristus. Ayo perhatikan dalam diri kita. Dikatakan sunat. Tapi hanya cuma lahiriah. Sunat berbicara membersihkan, membuang yang kotor. Tapi jangan yang hanya luar saja. Sudahkah hati kita ini bersih? Sudahkah hati kita kudus? Tadi katakan sunat hati, saudara. Ya. Bagaimana hati kita? Hati ini pusat, saudara. Kalau pusatnya tidak bersih, keluarnya pasti akan kotor. Karena tidak bersih. Ayo, kita akan mengintrospeksi diri kita. Jangan yang lahiriah, tetapi yang batiniah ini.
Dan apa hasilnya Bapak Ibu Saudara sekalian? Ayat 29 dengan tegas dikatakan di situ. Engkau akan menerima pujian dari Allah. Orang semacam itu menerima pujian dari Allah, bukan dari manusia. Mari jadikan hidup kita menjadi orang-orang yang dipuji oleh Tuhan. Kenapa dipuji oleh Tuhan? Karena Tuhan melihat hati. Tuhan melihat yang ada di dalam. Tidak melihat apa yang ada di luar. Alkitab mengatakan kubur itu luarnya bersih. Betul enggak? Catnya putih. Tapi dalamnya bangkai. Ya kan? Ayo, jangan jadi orang Kristen yang hanya lahiriah saja. Jadilah orang Kristen yang sejati, yang origin. Nah, bagaimana ciri-cirinya sebagai orang Kristen yang sejati? Mari kita akan melihat di dalam Yohanes pasal 1. Ya, ayat yang ke-46. Yaitu apa cirinya? Tidak ikut-ikutan. Apa yang dikatakan Natanael? Mungkinkah sesuatu yang baik datang dari Nazaret? Karena kita melihat Bapak Ibu Saudara sekalian, sebelum ayat itu Filipus mengatakan aku sudah berjumpa dengan Yesus dari Nazaret. Maka ketika dia dengar itu, Natanael mengatakan mungkinkah sesuatu itu datang dari Nazaret. Karena apa yang dikatakan Filipus, maka dia katakan apakah juga dari Nazaret dia? Tapi apa jawab Filipus? Coba saudara, ayat yang ke-47. Jawab Filipus dikatakan, mari dan lihatlah. Nah, iya, mari lihat, buktiin sendiri. Jangan ikut-ikut aku, katakan, oh Yesus dari Nazaret. Maka kau katakan juga, oh iya aku percaya Yesus dari Nazaret. Sesuatu yang baru, sesuatu yang indah datangnya dari Nazaret. Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan. Ciri orang Kristen yang sejati, origin adalah orang yang tidak ikut-ikutan. Buktikan, lihat sendiri, jangan ikut-ikut. Nah, banyak orang Kristen yang ikut-ikutan. Oh, aku tak ikut orang tua saya. Oh, aku tak ikut istri saya, suami saya jadi orang Kristen. Bahkan kita katakan keturunan nenek moyangku orang Kristen. Maka saya jadi orang Kristen, hanya ikut-ikutan. Filipus tidak menginginkan yang namanya Natanael itu untuk menjadi orang yang ikut-ikutan. Orang Kristen, pengikut Kristus yang cuma hanya melok saja, ikut saja. Ya sudahlah, ke timur, ke barat, ke barat. Hati-hati Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan. Kita akan tersesat, kita akan mudah disesatkan. Ya, jadi ayo jangan ikut-ikutan. Buktikan dan lihat sendiri. Nah bagaimana untuk kita bisa membuktikan? Ayo coba lihat 1 Tesalonika pasal 5 ayat 21 sampai ayat yang ke-22. Ujilah segala sesuatu.
Nah, segala sesuatu harus diuji. Peganglah yang baik. Yang baik itu harus diikuti. Ya. Oleh sebab itu Filipus dia berkata kepada Natanael. Apa? Tadi katakan, ayo mari lihat sendiri. Lihat, buktikan, uji. Nah, kalau itu diuji itu adalah baik, maka peganglah. Harus diikuti. Nah, bagaimana Bapak Ibu Saudara sekalian dikasihi Tuhan? Saudara mengikut Yesus, ikut-ikutan, jadi orang Kristen ikut-ikutan, atau memang benar-benar saudara bisa mengalami dan membuktikan sendiri. Engkau sudah menguji kebenarannya. Dan ketika itu benar, yang menjadi pertanyaan yang kedua. Sudahkah kita mengikuti? Sudahkah kita pegang yang baik? Ayat itu tidak berhenti sampai di situ. Jauhkanlah dirimu dari segala jenis kejahatan. Jadi kalau kita sudah tahu buktinya, dan kita sudah bisa melihat sendiri dengan nyata, maka yang jahat itu harus engkau buang. Kehidupan kita bukan lagi menjadi kehidupan yang dengan penuh kejahatan, tapi kita akan menjadi orang-orang Kristen yang berkualitas. Jadi jelas Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, jangan jadi Kristen-Kristenan. Ya, tapi jadilah Kristen yang tenanan, yang sungguh-sungguh. Saya masih ingat ketika saya masih kecil, permainan-permainan masa kanak-kanak. Iya toh? Apa? Manten-mantenan. Ya. Jadi manten tenanan pun enggak? Enggak. Iya kan? Jadi tentara-tentaraan, bawa bedil, bawa itu. Jadi tentara tenanan enggak? Enggak, hati-hati. Demikian juga jadi orang Kristen, jadilah orang Kristen yang tenanan, yang sungguh-sungguh. Jangan Kristen-Kristenan. Kalau Kristen-Kristenan pasti kita akan mudah untuk disesatkan. Ya, ayo origin. Tidak ada kepalsuan dalam hidup kita. Yang kedua, apa? Mengalami perjumpaan dengan Yesus secara pribadi. Tadi di dalam ayat yang ke-46, 47, Filipus berkata kepada Natanael, mari lihat sendiri. Ya toh? Ayo lihat sendiri, mari dan lihatlah sendiri. Sehingga ketika Natanael dia bisa memiliki satu pengalaman dengan Yesus secara pribadi. Yesus mengatakan apa? Lihat ini loh, orang Kristen yang sejati, tidak ada kepalsuan di dalamnya. Ya. Punya pengalaman bersama dengan Tuhan. Ya. Bukan katanya. Ya. Seringkali katakan kita, oh, katanya Yesus itu baik, katanya. Tadi dikatakan dia datang yang baik dari Nazaret. Filipus katakan, ayo lihat sendiri. Punya pengalaman bersama dengan Yesus. Ya, jangan seperti Beo. Ya. Suka niru. Benar enggak? Suka niru, papa. Dia dengar papa, dia ngomong papa. Shalom. Shalom. Tapi enggak ngerti apa-apa. Enggak paham. Ya.
Bohong. Loh, iya. Beliau itu akan mengatakan bohong. Sehingga ketika ada orang yang datang dan mengatakan, dia cerita dengan sesungguhnya, beliau cuma jawab apa? Bohong. Bohong. Nah, Bapak Ibu saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, burung beo itu semakin banyak dia dapat menirukan kata-kata, semakin banyak dia bisa menirukan kalimat-kalimat, harganya mahal. Benar enggak? Harganya mahal. Coba saja saudara buka. Beo yang pintar berbicara. Bisa nyanyi. Berapa harganya? Mahal banget. Tapi kalau Kristen seperti beo, nah, tidak ada harganya, saudara. Murah. Iya. Orang Kristen hanya cuma senangnya niru-niru. Dia tidak punya pengalaman. Dia tidak mengalami sendiri. Yesus baik, oh ya Yesus baik. Yesus mengasihi, oh Yesus mengasihi, tapi dia tidak pernah mengalami satu pengalaman bersama dengan Yesus. Dia tidak pernah satu pengalaman berjumpa dengan Yesus secara pribadi. Sekarang apa yang terjadi Bapak Ibu saudara sekalian? Ketika kita harus menghadapi yang namanya gelombang dalam kehidupan, kita mengatakan, Yesus ternyata enggak seperti apa yang saya dengar, apa yang dikatakan si A, pendeta saya. Karena apa? Kita tidak punya pengalaman, kita tidak punya perjumpaan secara pribadi dengan Yesus. Hari ini mari kita harus punya pengalaman secara pribadi, kita harus berjumpa dengan Yesus. Sehingga kita mengatakan, Yesusku luar biasa. Yesusku sangat baik dan amat sangat baik. Amin. Ini harus kita lakukan. Ini namanya pengikut Kristus, Kristen yang origin, saudara. Sehingga harus terjadi sesuatu yang menggoncangkan dalam hidup kita. Kita tidak goyah. Kita tidak lari dari Tuhan. Kita tidak menjauhkan diri kepada Tuhan. Tapi justru kita menjadi orang yang kuat. Oleh sebab itu jangan jadi orang Kristen murahan. Jangan jadi orang Kristen KW. Ya. Jangan kau pilih yang KW-KW. Mulai hari ini berubah. Ya. Seperti apa yang dialami oleh Paulus. Sebelum dia menjadi murid Kristus. Saulus, apa yang dia lakukan? Wah, dengan bangganya dia. Dia punya kekuasaan untuk menghancurkan orang-orang Kristen. Pengikut-pengikut Kristus, menganiaya pengikut-pengikut Kristus. Bangga dan bahkan dia punya surat untuk menghancurkan, untuk menyiksa, untuk membunuh, untuk memporak-porandakan orang-orang Kristen. Dia bangga dengan kondisinya. Tapi apa yang terjadi dengan kebanggaannya itu? Di tengah perjalanan menuju ke Damsyik, Yesus berjumpa, Yesus menjumpai, dan dia berjumpa dengan Yesus secara pribadi. Dan apa yang terjadi? Filipi pasal yang ketiga ayat yang ke-10. Apa yang dikatakan? Satu-satunya yang dia inginkan. Perhatikan. Satu-satunya yang saya inginkan. Apa yang diinginkan? Ialah supaya saya mengenal Kristus. Perhatikan. Mengenal Kristus. Karena dia punya pengalaman secara pribadi. Perjumpaan secara pribadi dengan Yesus. Maka dia sekarang dia satu-satunya yang aku inginkan. Yaitu punya pengenalan kepada Kristus. Bukan hanya mengenal kepada Kristus. Tapi ayat mengatakan dia mengalami kuasa
yang menghidupkan. Luar biasa Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan. Dan itulah yang katakan origin, Saudara. Saulus hidupnya dia sebagai seorang ahli agama. Dia mengerti itu semuanya. Tapi perhatikan, itu hanya luarnya saja. Ya, hanya luarnya. Kepalsuan-kepalsuan yang ada. Masa dia mengenal kebenaran, mengenal Taurat, tapi kesukaannya menganiaya orang Kristen. Apalagi kalau dia melihat orang Kristen itu mati di hadapan dia, dianiaya. Apakah itu ajaran benar? Tidak. Tapi ketika dia, apa yang dia katakan? Saudara bisa baca dalam Filipi pasal 3 ayat sebelumnya. Semua yang aku dapatkan sampah. Apa yang dia pernah hadapi, pernah punyai, yang dia alami dalam hidupnya, sampah. Ketika dia mengenal kepada Kristus, dia punya pengalaman bersama dengan Yesus. Ketika dia berjumpa secara pribadi dengan Yesus, katakan, semua yang dulu dia dapatkan tidak ada artinya. Yang dia inginkan hanya untuk mengenal Kristus dan mengalami kuasa yang menghidupkan. Saudara ingin mengalami hal itu? Ayo, Bapak Ibu Saudara sekalian, punyailah pengalaman dengan Kristus. Hari-hari ini kita diperhadapkan dengan banyak hal. Mari kita mau belajar untuk kita memiliki satu pengalaman dengan Yesus. Ketika kita mulai memiliki pengenalan kepada Kristus, dan kita boleh memiliki kuasa yang menghidupkan, saya sangat yakin kita menjadi orang Kristen yang original. Tidak ada cacat, tidak ada kepalsuan dalam diri kita. Kita akan tetap semangat, kita akan tetap memuliakan Tuhan, kita akan tetap setia kepada Tuhan. Amin. Amin Bapak Ibu Saudara sekalian. Ayo kita mau belajar. Tanpa pengalaman perjumpaan dengan Yesus, kita akan kecewa. Yohanes pasal 6 ayat yang ke-26. Di situ dengan sebutkan, mereka mengikut Yesus karena makanan. Perhatikan, mengikut Yesus karena makanan. Oh, aku dicukupi. Ya, Tuhan gak pernah membiarkan ketika mereka datang, mereka mengikuti pelajaran, ketika mereka mendengar apa yang diceritakan Yesus, kemudian dia dikembalikan pulang tanpa ada satu kekenyangan. Tuhan katakan beri mereka makan, ada berkat. Bukan hanya berkat, tapi tanda-tanda ajaib. Dia melihat yang buta disembuhkan, yang terikat dilepaskan, bahkan yang mati hidup. Perhatikan, kalau kita hanya terpaku mengikut Yesus karena hanya makanan, karena hanya tanda-tanda mujizat, itu bukan menjadi pengikut Kristus yang sejati. Itu bukan menjadi orang-orang Kristen yang original. Perhatikan, kalau hari-hari ini kita hanya menjadi orang Kristen, pengikut Kristus, hanya karena berkat, 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 berkat. Hanya karena kita melihat tanda ajaib, hari ini aku disembuhkan. Engkau katakan, engkau bukan menjadi orang Kristen yang sejati. Dan ketika engkau mengalami satu penyakit, dan ketika engkau minta kepada Tuhan, dan Tuhan tidak menjawab engkau, dan engkau tidak mengalami kesembuhan, engkau akan menjadi orang yang jauh dan tinggalkan Tuhan. Karena mengikut Kristus hanya tanda-tanda ajaib. Hanya untuk kepuasan jasmani kita. Berkat, 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 berkat. Hari ini kita akan banyak mengalami hal-hal penurunan berkat itu. Tapi perhatikan, Tuhan tidak pernah stop berkat itu dalam hidup kita. Amin. Semua boleh mengalami. Tapi Tuhan akan bedakan kita. Kalau kita menjadi orang Kristen yang original, orang Kristen yang sejati. Apa hasilnya menjadi orang Kristen yang sejati? Saya akan tutup dengan bagian ini.
ayat yang ke-50, Yohanes 1. Apa dikatakan? Punya satu pengalaman. Dan engkau akan melihat hal-hal yang lebih besar. Dan engkau juga akan mengalami mujizat-mujizat yang besar. Mau Bapak Ibu saudara sekalian yang dikasihi Tuhan? Itu hasil menjadi orang Kristen yang sejati. Yang origin. Engkau akan melihat, engkau akan punya satu pengalaman. Hal-hal yang lebih besar. Hal-hal yang mujizat-mujizat yang besar dalam hidup kita. Kenapa kita tidak bisa menikmati? Mengapa kita tidak bisa mengalami mujizat-mujizat dan pengalaman-pengalaman yang lebih besar? Karena kita menjadi orang Kristen yang tidak sejati. Hanya ikut-ikutan saja. Orang Kristen yang tidak punya satu pengalaman pribadi bersama dengan Yesus. Hari ini berubah. Sekali lagi, hari ini kau katakan aku mau berubah. Aku mau menjadi orang Kristen yang origin. Aku pilih yang origin. Aku bukan pilih yang KW-KW. Yang kedua, yang terakhir, ayat 51. Apa Bapak Ibu saudara hasilnya? Kalau kita menjadi orang Kristen yang origin. Bapak Ibu apa yang terjadi? Memiliki pelayanan malaikat. Malaikat-malaikat turun naik untuk melayani saudara. Saudara mau dilayani oleh malaikat? Luar biasa Bapak Ibu saudara sekalian yang dikasihi Tuhan. Makanya jadilah orang Kristen yang original, orang Kristen yang sejati. Engkau akan dilayani oleh malaikat-malaikat Tuhan. Ya. Bapak Ibu, bukan hanya itu. Kalau saudara baca Yohanes 14 ayat yang kedua, 12. Yohanes 14 ayat yang ke-12. Bukan hanya melihat, bukan hanya kamu punya pengalaman dengan mujizat-mujizat yang besar dan hal yang lebih besar. Tapi ayat ini mengatakan, engkau dapat melakukan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar yang pernah Yesus lakukan. Amin. Saudara mau untuk dapat melakukan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar yang pernah Yesus lakukan. Dan ini adalah hasil kalau kita menjadi orang Kristen yang origin. Engkau bisa menyembuhkan, engkau bisa mengadakan satu mujizat. Dan apa yang dilakukan oleh Yesus. Ayat ini dengan tegas loh mengatakan. Aku berkata kepadamu sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Perhatikan, pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Apa yang Yesus lakukan? Tanda ajaib menyertai engkau. Bukan hanya itu. Bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Mau Bapak Ibu? Untuk kita dapat melakukan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar yang pernah Yesus lakukan. Dan itu diberikan kepada saudara. Ayat mengatakan ditutup sebab aku pergi kepada Bapa. Pada waktu Yesus akan kembali ke surga. Dia katakan dan janjikan untuk itu. Dan hari ini itu tetap berlaku bagi saudara dan saya. Katakan, hari ini aku mau jadi orang Kristen yang origin. Mari kita akan siapkan diri kita. Tuhan melihat apa yang ada dalam hidupmu. Tuhan tidak memandang apa engkau punya, kaya, miskin, engkau gagah, kuat. Perhatikan. Yang Tuhan inginkan. Tuhan ingin temukan dalam hidup saudara. Hati hamba. Hati hamba.
Itulah yang Tuhan inginkan. Hati yang mau merendahkan, hidup yang merendahkan. Tidak sombong lagi. Tapi hidup yang memuliakan Tuhan. Hidup yang penuh dengan penyembahan. Adakah dalam hidup kita hari-hari ini kita bangun mezbah penyembahan kita kepada Tuhan? Kenapa kita bangun mezbah? Kita lihat ketika Yakub, dia melihat malaikat naik turun melayani dia. Maka dia bangun mezbah. Hari ini Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, mari kita mau bangun mezbah doa kita. Mezbah penyembahan kita kepada Tuhan. Itulah satu persembahan yang berkenan di hadapan Tuhan. Kalau engkau melihat kebaikan Tuhan, kalau engkau bisa melihat dan merasakan kebaikan Tuhan, anugerah Tuhan yang besar yang telah engkau terima, hidup itu adalah anugerah Tuhan. Kita masih ada, bagaimana kita ada hari ini, itu adalah anugerah Tuhan. Kita masih bisa kuat di tengah-tengah kondisi yang tidak menentu ini. Itu adalah anugerah Tuhan. Tuhan mau berkorban untuk saudara dan saya, supaya kita menjadi orang yang kuat. Karena hidup saudara berharga di mata Tuhan. Hari ini Tuhan ada di hadapan saudara sekalian. Hari ini Tuhan ada di samping saudara. Hari ini Tuhan ada dekat dengan saudara. Dia tidak melihat apa yang terjadi, apa yang engkau hadapi. Apakah engkau kuat, apakah engkau masih kuat, apakah engkau masih gagah. Apakah engkau katakan aku kudus atau tidak. Yang Tuhan inginkan hari ini, dia sedang di hadapan saudara. Adakah kita memiliki hati hamba ini? Adakah dalam hidup kita ketulusan kita untuk menjadi pengikut Kristus? Sebagai hamba Tuhan, sebagai pelayan-pelayan Tuhan, sebagai orang-orang Kristen, apakah kita benar-benar tulus dalam pengiringan kita kepada Tuhan? Tuhan ingin ketika dia menjumpai saudara dan saya, ditemukanlah saudara menjadi orang Kristen, pengikut Kristus yang sejati, yang origin, yang tidak ada kepalsuan. Bukankah seringkali kita melayani Tuhan, kita punya tendensi, punya keinginan supaya kita dipuji dan diberkati Tuhan. Tapi malam hari ini, saat ini, mari kita makan. Tuhan, ini aku mau berikan hatiku. Mari kita akan bangkit berdiri bersama-sama. Ku tak dapat lupakan ku tak dapat lupakan kebaikan yang ku terima, pengorbananmu yang mulia, jadikan ku berharga. Kau tulus menerima aku apa adanya,
kasih-Mu nyata memulihkan hidupku. Kau bukan Tuhan yang melihat rupa, Kau bukan Tuhan yang memandang harta. Hati hamba yang selalu Kau cari, biar Kau temukan di dalamku. Selama ku hidup, ku mau menyembah-Mu, sebab Engkau sangat berarti bagiku. Yang terbaik yang ada padaku, ku persembahkan kepadamu, Yesusku. Katakan, ku tak dapat lupakan, ku tak dapat lupakan kebaikan yang ku terima, pengorbanan-Mu yang mulia, jadikan ku berharga. Kau tulus menerima aku apa adanya. Perbuatan kasih-Mu nyata, katakan, memulihkan hidupku. Kau bukan Tuhan yang melihat rupa, Kau bukan Tuhan yang memandang harta. Hati hamba yang selalu Kau cari, biar Kau temukan di dalamku. Selama ku hidup, ku mau menyembah-Mu, sebab Engkau sangat berarti bagiku. Yang terbaik yang ada padamu, ku persembahkan kepada. Katakan, Kau bukan Tuhan yang melihat rupa. Oh, terima kasih Yesus. Memandang harta, amin. Biar Kau temukan di dalam. Oh, selama ku hidup, ku mau menyembah, sebab Engkau, amin, Engkau sangat berarti bagiku. Yang terbaik yang ada padaku, ku persembahkan kepadamu. Kau bukan Tuhan yang melihat rupa, Kau bukan Tuhan yang memandang harta. Hati hamba yang selalu Kau cari, biar Kau temukan di dalamku. Selama ku hidup, ku mau menyembah-Mu, amin. Engkau sangat berarti bagiku. Yang terbaik yang ada padaku, ku persembahkan kepadamu, Yesus.
Yesusku. Oh, yang terbaik yang ada padaku, aku mau persembahkan kepadamu. Yesus, Engkau baik. Engkau Tuhan yang tidak pernah melihat rupa. Kau bukan Tuhan yang memandang harta. Yang Engkau cari adalah hati hamba. Biarlah Tuhan itu terjadi dalam hidup kami. Engkau temukan itu di dalam hidup kami, supaya kami boleh menjadi orang-orang Kristen yang sejati, orang-orang Kristen yang tidak bercacat celah. Tidak ada sesuatu yang tidak baik, Tuhan. Tidak ada sesuatu yang Tuhan yang Engkau temukan di dalam hidup kami yang bercacat celah di hadapan Engkau, Tuhan. Oh, syukur. Temukan itu dalam hidup kami. Temukan hati hamba dalam hidup kami, Tuhan. Hari ini, Tuhan, aku mau berikan hidup kami. Kami mau berikan yang terbaik untuk Engkau, Tuhan. Yang terbaik aku persembahkan kepadamu, Tuhan. Sehingga ketika Kau menemukan aku sebagai orang-orang Kristen yang origin, maka Engkau akan memuliakan kami. Engkau akan menerima, Tuhan. Dan Engkau memuji kami. Oh, syukur. Syukur. Kami boleh memuliakan Engkau. Kau bukan Tuhan yang melihat rupa. Kau bukan Tuhan yang memandang harta. Hati hamba yang selalu Kau cari. Bukan di dalamku. Ku hidup, ku mau menyembahmu. Amin. Kau sangat berarti bagiku. Yang terbaik yang ada padaku, ku persembahkan kepada. Katakan sekali lagi. Kau bukan Tuhan yang melihat rupa. Amin. Oh Yesus, kami bersyukur. Kami bersyukur Engkau menerima kami kembali. Kau pulihkan kami, Tuhan, hari ini. Amin. Oh, selama ku hidup, ku mau menyembah. Amin, amin. Sebab Engkau sangat berarti bagiku. Yang terbaik yang ada padaku, ku persembahkan kepadamu, Yesusku. Yang terbaik yang ada padaku, ku persembahkan kepada. Katakan sekali lagi. Yang terbaik yang ada padaku, ku persembahkan kepada siapa? Katakan, kepada Yesusku. Yesusku. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Syukur. Haleluya. Haleluya. Yang terbaik yang ada padaku, aku mau berikan dan persembahkan kepadamu, Yesus. Hidup kami
jiwa kami, roh kami kepadamu. Kami bersyukur hari ini Engkau mengingatkan kami dan mengajar kepada kami untuk kami menjadi orang-orang Kristen yang origin, orang Kristen yang sejati, bukan menjadi orang Kristen yang hanya ikut-ikutan, tanpa punya pengalaman bersama dengan Engkau, tanpa kami memiliki perjumpaan secara pribadi bersama dengan Engkau. Hari ini kami yakin Tuhan, kami telah berjumpa dengan Engkau secara pribadi melalui pujian penyembahan dan firman Tuhan. Dan hari ini Engkau akan temukan hati kami menjadi hati seorang hamba yang mau taat kepada Engkau Tuhan. Meteraikan firman Tuhan di dalam hidup kami. Kami percaya hari ini yang sakit, Tuhan lawat kami dan berikan kesembuhan. Tuhan berikan pemulihan, Tuhan berikan berkat. Tuhan bukakan pintu-pintu untuk menurunkan berkat bagi kami semuanya. Dan hari ini aku telah terima yang terbaik yang Tuhan berikan dalam hidup kami. Kami bukan hanya mengenal secara pribadi, tapi kami boleh menikmati kuasa yang memberikan kehidupan di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Meteraikan firman Tuhan. Dan sekarang saudaraku yang kasih, terimalah berkat dari Allah Bapa dengan cinta kasih Tuhan Yesus Kristus dalam persekutuan Allah Roh Kudus menyertai kehidupan saudara hari ini sampai Dia datang untuk menjemput kita semuanya. Terimalah dengan iman, dengan segala ucapan syukur. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang percaya katakan amin. Tuhan memberkati, Tuhan menyertai.